Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathur Rozak, NIM 215051000006. Izinkan saya mempresentasikan materi yang berjudul Etika dalam Berwirausaha. Pengertian etika dan etika bisnis. Etika adalah keyakinan pribadi seseorang mengenai apakah suatu perilaku, tindakan, atau keputusan benar atau salah. Dalam pengertian etika ini, konteks individu manusialah yang memiliki etika, sedangkan organisasi tidak memiliki etika. Hal-hal yang menentukan perilaku etis antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Adapun yang dimaksud dengan perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang diterima secara umum. Menurut DAF 2007, etika adalah kode yang berisi prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku orang atau kelompok terkait dengan apa yang benar atau salah. Etika menentukan sejauh mana sesuatu dalam tingkah laku dan pengambilan keputusan dianggap baik atau buruk. Etika berhubungan dengan nilai-nilai internal yang merupakan sebagian dari budaya perusahaan dan membentuk keputusan mengenai tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan lingkungan eksternal. Isu etika hadir dalam sebuah situasi etika tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah organisasi dalam menimbulkan manfaat atau kerugian bagi yang lain. Etika atau moral terkait dengan pertimbangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui sikap dan tindakan manusia berdasarkan benar salah atau baik buruknya sikap atau tindakan. Dari beberapa pengertian etika dapat dikemukakan makna etika sebagai berikut. Pertama, etika adalah perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Yang kedua, etika adalah sebuah studi mengenai yang benar dan salah serta pilihan moral yang dilakukan seseorang. Tiga, keputusan etis adalah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Prinsip-prinsip etika bisnis. Sony Craft 1998 dalam Exter 2012 mengatakan bahwa setidaknya ada 5 prinsip yang dijadikan titik tolak pedoman perilaku dalam menjalankan praktik bisnis, yaitu prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebangsaan, dan tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri, sesuai dengan apa yang diyakininya, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. Orang yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Sadar bukan berarti mengikuti saja norma dan menilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dengan sadar bahwa hal itu baik berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang matang. Dalam kaitan ini, salah satu contohnya adalah perusahaan memiliki kewajiban terhadap para pelanggan, di antaranya memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang terbaik dan sesuai dengan tuntunan mereka. Yang kedua, memperlakukan pelanggan secara adil dalam semua transaksi, termasuk pelayanan yang tinggi dan memperbaiki ketidakpuasan mereka. Membuat setiap usaha menjamin mengenai kesehatan dan keselamatan pelanggan. Demikian juga kualitas lingkungan dijaga kelangsungannya, serta ditingkatkan kualitas produk dan jasa perusahaan. Yang keempat, perusahaan harus menghormati martabat manusia dalam menawarkan, memasarkan, dan mengiklankan produk. Untuk tindakan otonom diandalkan ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang menurutnya terbaik, karena kebebasan adalah unsur hakiki dari prinsip otonomi ini. Dalam etika, kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis.
walaupun kebebasan belum menjamin bahwa seseorang bertindak secara otonom dan etis. Prinsip kejujuran. Kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melakukan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Pelaku bisnis di sini secara a priori saling percaya satu sama lain bahwa masing-masing pihak jujur melaksanakan janjinya. Karena jika salah satu pihak melanggar, maka tidak mungkin lagi pihak yang dicurangi mau bekerja sama lagi. Dan pihak pengusaha lainnya akan tahu dan tentunya malas berbisnis dengan pihak yang bertindak curang tersebut. Kejujuran relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik. Kepercayaan konsumen adalah prinsip pokok dalam berbisnis. Karena jika ada konsumen yang merasa tertipu, tentunya hal tersebut akan menyebar dan menyebabkan konsumen tersebut beralih ke pihak lain. Kejujuran relevan dalam hubungan kerja, intent dalam suatu perusahaan, yaitu antara pemberi kerja dan pekerja, dan berkait dengan kepercayaan. Perusahaan akan hancur jika kejujuran karyawan ataupun atasannya tidak terjaga. Selanjutnya adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu suatu sikap yang tidak berbeda-beda dan berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, hukum maupun aspek lainnya. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Salah satu teori mengenai keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah pertama, keadilan legal, menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dalam negara. Semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, keadilan komunitatif. Keadilan komunitatif, keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain. Selanjutnya adalah keadilan distributif atau disebut juga keadilan ekonomi, yaitu distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara. Dalam dunia bisnis, keadilan ini berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang juga adil dan baik. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak perusahaan untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah dengan melahirkan suatu kondisi win-win solution. Selanjutnya ada prinsip integritas moral. Prinsip ini menyarankan dalam berbisnis layaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan. Selain prinsip-prinsip dalam etika bisnis tersebut, terdapat beberapa hal yang diperhatikan. Antara lain, etika bisnis produksi merupakan kegiatan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Berkaitan erat dengan hal sebagai berikut. 1. Produk yang berguna yang dibutuhkan. 2. Produk yang berpotensi menghasilkan keuntungan. 3. Nilai tambah yang tinggi. 4. Jumlah yang dibutuhkan dan mendapatkan keuntungan. Dapat memuaskan konsumen secara positif. Etika dan tanggung jawab sosial. Etika berhubungan dengan individu-individu serta keputusan dan perilaku manusia. Organisasi tidak memiliki etika, akan tetapi organisasi berhubungan dengan lingkungan dalam situasi yang seringkali mengandung dilema dan keputusan etis. Situasi tersebut biasa berhubungan dengan konteks tanggung jawab sosial organisasi. Tanggung jawab sosial adalah serangkaian kewajiban yang dimiliki oleh organisasi untuk melindungi dan memajukan masyarakat tempatnya berfungsi. Organisasi mungkin melakukan tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder pada lingkungan alam dan kesejahteraan sosial umum.
Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi etika dalam berwirausaha. Jika ada salah-salah kata, perilaku atau perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.